Selamat malam dan selamat datang. Ketemu lagi sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Semoga kalian semua ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Malam hari ini saya akan bacakan kembali cerita dari Adelia Putri, seorang penulis di Wattpad, yang cerita lengkapnya bisa kalian ikuti pada link di bawah ini. Kalian bisa baca, komen, vote untuk mendukung Adelia Putri. Nah, di bagian akhir dari tulisan ini, Putri juga menyertakan bahwa tulisan ini merupakan revisi dari The Riddle. Nah, judul dari tulisannya adalah The Nail, atau saya terjemahkan dengan kuku. Atau mungkin kalau saya boleh ngasih judul sendiri ya adalah Si Kuku Tajam. Begini cerita lengkapnya. Jadi cerita ini dimulai dengan sebuah lagu. Ini lagunya nggak tahu ya, jadi saya bacakan saja liriknya. Waktunya untuk tidur. The nail sudah dekat. Tapi anak penurut tak perlu takut. Tutup mata kirimu, lalu yang kanan. Saatnya ucapkan, selamat malam. Hingga aku berumur 9 tahun, aku tak banyak memikirkan tentang arti lagu itu. Kupikir itu hanyalah lagu pengantar tidur biasa yang dinyanyikan oleh seluruh ibu yang ada di negeri kepada anak mereka. Baru setelah aku cukup besar dan bertanya pada teman-temanku, namun tak ada yang pernah mendengar lagu itu. Setiap malam ketika aku hendak tidur, ibuku akan menyanyikan lagu pengantar tidur yang sama. Dan setiap malam aku akan mengikuti sesuai liriknya. Aku akan menutup mata kiriku ketika lagunya mengatakan begitu. Dan kemudian aku akan menutup mata kananku. Dan setelah kedua mataku terpejam, aku akan mencoba untuk tertidur. Namun ketika aku berumur 9 tahun, aku memutuskan untuk membaliknya. Aku tak mengharapkan apapun untuk terjadi. Sumpah, itu hanya sebuah bentuk pemberontakan seorang anak yang duduk di kelas 3 SD. Aku tak melakukannya saat ibu menyanyikan lagu Nina Bobo itu. Aku tak mau dimarahi. Namun setelah ibuku meninggalkan kamarku, aku membuka mataku lagi. Dan kali ini, aku menutup mata kananku dulu. Aku segera membuka mataku lagi. Aku telah melihat sesuatu. Seseorang di tengah cahaya remang-remang yang masuk melewati jendela kamarku. Aku melihat sekilas sesosok lelaki berdiri di pojok ruanganku. Ia berdiri di sana, menghadap ke dinding. Dan kupikir, ketika aku membuka mata kananku lagi, orang itu membalikkan badannya ke arahku. Namun, ia menghilang. Aku masih ingat, pikiranku seperti melaju kencang dalam kepalaku. Aku tak yakin aku telah melihat sesuatu tadi. Mungkin itu hanya imajinasiku. Namun, bagaimana jika bukan? Bagaimana jika sesuatu memang ada di sana? Sesuatu yang hanya bisa kulihat dengan mata kananku tertutup. Aku tak pernah melihatnya sebelumnya di kamarku sebelum ini. Ia tak pernah menggangguku. Jika ia benar-benar ada, mungkin saja ia tidak berbahaya. Namun, bagaimana jika ia ingin menyakitiku? Aku takut jika aku melihatnya lagi. Namun aku juga penasaran. Makanya aku menutup mata kananku kembali. Ia tak lagi ada di pojok ruangan. Ia kini berdiri tepat di samping ranjangku. Dan dari sedikit cahaya yang menyinari kamarku, aku bisa melihat dia sedang memegang pisau yang diarahkan tepat di dadaku. Saat ia menurunkan pisau itu, aku segera melompat dari ranjang ke lantai. Aku mendengar bunyi selimut sobek ketika pisau itu menembus dan mencabiknya. Aku membuka kedua mataku kali ini. Namun aku tetap bisa melihatnya. Ia menoleh ke arahku. Dan aku memutuskan untuk berlari mencari ibuku.
Ia kemudian berjalan ke arahku. Ketika aku mulai mencari jalan ke pintu di tengah gelapnya kamarku, aku menoleh dan melihatnya dengan lebih baik. Pertama, kupikir ia adalah seorang laki-laki. Namun sekarang aku tidak yakin. Bukannya aku mengatakan dia perempuan, namun wajahnya tampak tak bisa dibedakan. Apakah ia laki-laki atau perempuan? Mungkin ia keduanya, atau bahkan mungkin bukan kedua-duanya. Aku tak memperhatikannya dengan seksama, karena saat itu yang kupikirkan hanya bagaimana menyelamatkan nyawaku darinya. Namun ada 3 hal yang kuingat darinya. Ia hanya memiliki satu mata yang menyala dan terbuka lebar. Tidak, matanya tidak terpusat di tengah seperti Cyclops. Namun matanya ada di sebelah kiri seperti mata manusia normal. Namun di tempat di mana seharusnya terdapat mata kanan, tidak ada apapun di sana. Tak ada lubang atau apapun, hanya kulit yang halus, seolah tak pernah ada apapun di sana. Namun itu bukanlah hal yang paling aneh darinya. Hal lainnya adalah mulutnya. Ia tersenyum, mulutnya membuka lebar. Namun di antara kedua bibirnya, seperti tak ada bukaan atau rongga mulut. Bahkan tak ada gigi. Yang kulihat seperti lempengan keramik yang rata dengan garis-garis yang menyerupai gigi dilukis di atasnya. Dan hal yang paling aneh dan menyeramkan adalah kukunya. Hanya ada satu. Apa yang kukira sebagai sebuah pisau ternyata bukanlah pisau sama sekali. Aku baru menyadari bahwa itu adalah kuku jari tengahnya. Jari-jari lain di tangannya nampak normal, namun jari tengahnya membesar dengan ukuran yang menjijikkan, dan kuku yang tajam dan melengkung seperti pisau mencuat di ujung jari tersebut. Aku berusaha keras membuka pintu, namun pintu itu sepertinya macet. Makhluk itu terus mendekatiku sambil meringis bengis. Pisau, bukan, kukunya terarah kepadaku. Akhirnya di detik-detik terakhir sebelum ia berhasil menghujamkan benda tajam itu ke dadaku lagi, aku berhasil membuka pintu dan berlari sambil menangis menjerit-jerit menuju kamar ibuku. Aku tak menoleh, aku hanya terus berlari. Dan ketika aku sampai di depan kamar ibuku, aku langsung membukanya tanpa mengetuk terlebih dahulu dan melompat ke atas tempat tidur. Ada apa, sayang? Ibuku sepertinya telah tertidur dan kurasa aku telah membangunkannya. Dengan mata yang masih mengantuk, ia bangun dan menoleh ke arahku. Aku melihatnya, aku terisak. Aku melihat The Nail. The Nail? Tanya ibuku. Aku segera melingkarkan tanganku di pinggangnya untuk memeluknya. The Nail, dari lagu itu. Aku menutup mata kananku dulu, lalu aku melihatnya. Lagu apa, nak? Ibu tak mengerti maksudmu. Aku menatap ibuku dengan mata berkaca-kaca. Lagu Nina Bobo yang selalu ibu nyanyikan setiap malam di kamarku sebelum aku tidur. Wajah ibuku langsung tampak merasa bersalah. Nak, maafkan ibu. Aku tahu ibu salah. Selalu pulang larut malam sehingga agak mengabaikanmu. Namun ibu tak pernah menyanyikan lagu Nina Bobo di kamarmu. Tiap kali ibu mau masuk ke kamarmu untuk mengucapkan selamat malam, kau selalu sudah tertidur. Ibu tak pernah masuk ke kamarmu. Wah, endingnya mantep banget. Ternyata plot twist banget ya. Ternyata selama ini yang nyanyiin lagu Nina Bobo yang beda banget itu ternyata bukan ibunya. Oke deh, segitu dulu cerita kita di malam hari ini. Semoga kalian terhibur. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.